Selamat sore pemirsa, saya Husein Joyonegoro, tuan rumah Kaltara Bicara. Pemirsa, di balik gemerlapnya lampu ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, masih ada sejumlah warga di daerah perbatasan dan juga daerah prioritas masih menanti kehadiran akses listrik. Namun apakah benar kondisi ini masih relevan dan masih terjadi hingga saat ini? Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang pada hari ini sudah di studio TVRI Kalimantan Utara, Bapak Joshua Batara Payangan. Pak Joshua, terima kasih sudah hadir di TVRI Kalimantan Utara. Sehat kabarnya, Pak? Ya, sehat. Boleh duduk, Pak. Terima kasih, Pak, ini sudah hadir di TVRI Kalimantan Utara. Dan tadi saya sempat di awal menyinggung bahwa di balik gemerlapnya ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, masih ada sejumlah daerah di perbatasan ataupun prioritas masih menanti kehadiran akses listrik. Apakah kondisi ini sebetulnya masih relevan ataukah masih dirasakan oleh warga saat ini atau seperti apa, Pak? Boleh digambarkan secara umumnya terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi memang untuk penyediaan listrik di Kalimantan Utara ini untuk daerah-daerah mungkin yang sudah merasakan nikmatnya listrik, daerah-daerah kota, listrik itu hal yang biasa. Tapi bagi saudara-saudara kita di daerah perbatasan atau daerah prioritas seperti pedalaman, listrik itu hal yang masih mewah bagi mereka, ya. Terutama mulai dari pagi hingga malam hari, ketika mereka akan beraktivitas di malam hari, mereka masih kesulitan. Kalaupun ada itu mahal, ya, karena harus menggunakan semacam genset yang bahan bakarnya mempunyai nilai yang tinggi, mahal bagi masyarakat. Berarti masih ada yang merasakan begitu ya, Pak ya? Iya, terutama di daerah seperti perbatasan ya. Baik, oke, kita akan berbicara juga mengenai rasio elektrifikasi begitu, Pak. Elektrifikasi kan juga sering dilakukan oleh Dinas ESDM begitu, Pak ya, di berbagai daerah sering dilakukan. Ini merupakan salah satu upaya untuk pemerataan akses listrik juga di daerah perbatasan, daerah di prioritas begitu. Untuk rasio elektrifikasi sendiri, Pak, di Provinsi Kalimantan Utara, kalau boleh digambarkan seperti apa, Pak? Iya, jadi memang untuk data yang kita miliki di rasio elektrifikasi di tahun 2024, kita berada di tahun 2025, jadi data yang ada di tahun 2024, kita masih di angka 95,08%. Jadi dari jumlah total KK 251.403 KK di Kalimantan Utara, yang berlistrik itu 239.045 KK, ya. Sementara yang tidak berlistrik masih 12.358 KK. Nah, ini berarti inilah yang kita berada di angka rasio elektrifikasi 95,08%, ya. Berarti itu masih di bawah rasio elektrifikasi kuartal 4 Indonesia, yakni 99, sekian persen, Pak. Betul, Pak? Iya. Dan itu memang karena kita masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau oleh listrik, terutama di daerah perbatasan dan daerah-daerah yang kita anggap daerah prioritas yang juga menjadi target-target untuk kita segera melakukan penyediaan listrik yang di daerah-daerah pedalaman. Daerah perbatasan dan juga daerah prioritas yang Bapak maksud itu kalau dipetakan begitu di daerah mana begitu, Pak? Ya, daerah prioritas di sini maksudnya daerah-daerah pedalaman. Ya, jadi kan daerah pedalaman ini Kalimantan Utara ini ada daerah-daerah yang masih di pedalaman yang kita ke sana harus menggunakan longboat atau pesawat perintis, tapi juga bukan daerah perbatasan. Oke. Ya, tapi dia daerah itu daerah terisolasi. Ya, seperti umpamanya di Kecamatan Sembakung, di Kabupaten Nunukan, Desa Tagul, itu bukan daerah perbatasan, tapi daerah terisolasi. Kita ke sana harus menggunakan perahu atau speed, tidak ada jalan menuju ke sana. Dan keadaannya kondisinya sekarang tidak berlistrik. Pak Gubernur sudah ke sana melihat kondisinya tidak berlistrik. Makanya Bapak Gubernur meminta kami untuk segera melakukan penyediaan tenaga listrik di Desa Tagul, Kecamatan Sembakung. Lantas selama ini berarti masyarakat di daerah yang tadi disebut oleh Bapak artinya belum sama sekali menikmati listrik begitu, Pak?
Mereka ada penyediaan listrik, tapi itu mereka sediakan secara pribadi mereka, seperti menggunakan genset, tidak disediakan oleh pemerintah, ya. Dan desa-desa seperti begitu masih cukup banyak angkanya, ya. Jadi kalau desa berlistrik di 2024 ini di Kalimantan Utara itu ada di angka 81,95%. Dengan jumlah desa berlistrik 395 dan tidak berlistrik di angka 87 desa, ya, dari 482 desa. Ya. Dan itu memang menjadi PR kita, PR pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ya, dengan dukungan pusat dan PLN, ya, kita akan bekerja sama agar daerah-daerah yang perbatasan dan yang saya sampaikan tadi daerah prioritas, target-target prioritas kita yang bukan daerah perbatasan bisa kita lakukan juga penyediaan listrik di sana. Baik, saya juga sempat mencari tahu di website dari ESDM sendiri bahwasanya kalau tidak salah bulan April 2025 ESDM berkunjung ke Jakarta juga untuk bertemu, ya Pak, dengan PLN. Usaha apa yang dilakukan di situ, Pak? Iya. Jadi kita ke sana dalam rangka menindaklanjuti kunjungan kerja Bapak Gubernur. Yang setelah itu kita melakukan pertemuan dengan Bapak Gubernur, kita laporkan bahwa masih banyak desa-desa di perbatasan dan pedalaman yang belum berlistrik. Ya. Yang tadi kita katakan desa prioritas. Untuk itu Bapak Gubernur mengarahkan kepada kita agar ini segera dilakukan penyediaan listrik. Tentunya kita kan harus bekerja dengan anggaran yang ada. Namun keadaan dengan keterbatasan anggaran, efisiensi anggaran ini, ya, kita tidak agak sulit untuk segera memberikan melistriki desa-desa itu semua, kan perlu dukungan-dukungan dari pusat, dari PLN. Untuk itulah kita ke sana sekaligus menyampaikan surat Bapak Gubernur agar dibantu Bapak Menteri, ya, surat itu ditujukan ke Pak Menteri agar beberapa desa di perbatasan dan desa prioritas daerah pedalaman itu yang belum bisa berlistrik bisa mendapatkan bantuan dari pusat, dari Kementerian SDM. Dan syukur alhamdulillah, ya, surat kita direspon bagus oleh Kementerian SDM melalui PT PLN. Artinya memang sudah ada usaha dari Dinas SDM Provinsi Kalimantan Utara ke pemerintah pusat dan sudah ada follow up dari kementerian juga. Artinya tinggal tindak lanjutnya ke depannya seperti apa, begitu ya Pak, ya? Iya. Oke. Kemudian strategi utama Pak yang dilakukan oleh Dinas ESDM dalam memenuhi akses listrik sendiri, begitu apalagi di daerah pedalaman itu seperti apa? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan. Keanekaragaman hayati sebagai sumber kehidupan. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang terkenal dengan kuliner tradisionalnya. Kuliner tradisional menjadi warisan budaya. Cita rasa masakan khas Indonesia
tersaji hingga sekarang. Ciri khas kuliner yang menggoda dan menggugah selera. Kuliner tradisional menjadi kebanggaan bangsa kita. Anda kembali bersama kami di Kaltara Bicara. Kita akan bicara data, bicara angka, dan juga bicara fakta di lapangan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada Bang Joshua, begitu ya Bang ya. Tadi saya sempat tanyakan juga bahwasanya apa strategi utama dari Dinas ESDM sendiri untuk memperluas begitu ya dari akses listrik yang ada di daerah perbatasan, kemudian daerah prioritas. Itu strategi utama apa yang harus sudah dilakukan begitu? Iya. Jadi kita di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini memang bersemangat ini, ya, dengan semangat Bapak Gubernur yang bekerja sampai turun ke daerah perbatasan pedalaman, ya kita turut bersemangat. Namun tentunya ya kita dibatasi oleh ya salah satu ya anggaran, ya. Namun kita tidak menyerah, makanya kita ke pusat, kita mengejar anggaran itu ke Kementerian SDM. Kita banyak mendapatkan bantuan seperti bantuan pasang baru listrik atau dulu disebut dengan istilah listrik gratis. Ya, kita mendapatkan itu listrik gratis untuk tahun ini 1.331 rumah. 1.331 rumah. Ya. Kemudian juga kita bangun koordinasi seperti yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan GM PLN Kaltimra dan juga dengan manajer PLN Kaltara. Kami juga tindak lanjut itu permintaan-permintaan Pak Gubernur. Ya, strateginya begitu. Kemudian strategi yang kami susun sekarang adalah melalui peraturan gubernur. Khusus untuk daerah perbatasan dan daerah prioritas agar kita fokus. Ya, kita fokus sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita fokus ke daerah perbatasan itu dan daerah prioritas itu. Nah, di situ kita bangun kerjasama dengan Kementerian SDM dengan PT PLN. Oke. Seperti yang dilihat di layar kaca televisi sekarang Pak ya, ini merupakan salah satu kunjungan begitu. Seperti apa Pak? Bisa di Krayan tadi sudah disebutkan, boleh diceritakan Pak? Ya, jadi memang keadaan di Krayan itu dengan pelayanan listrik yang sifatnya isolated, kadang terjadi gangguan atau pemadaman. Dan kalau ketika pemadaman ya butuh waktu. Mesinnya diperbaiki dan yang lebih ini lagi harus menunggu mesin bagus, mesin baru yang bagus. Untuk itu Pak Gubernur meminta ketika kunjungan kerja Bu GM PLN Kaltimra, Pak Gubernur meminta agar daerah seperti Krayan, daerah perbatasan itu diperhatikan karena kadang mengalami pemadaman. Begitu juga ketika manajer PLN Kaltara bertemu Pak Gubernur meminta itu. Setelah itu kita tindak lanjuti. Kita lakukan pertemuan-pertemuan dengan PLN sehingga dengan usaha-usaha yang juga dilakukan oleh teman-teman PLN sehingga didapatlah mesin itu dan akhirnya berapa minggu yang lalu itu sudah mesin 125 kPa sudah diantarkan ke Krayan, daerah perbatasan yang memang listriknya bermasalah. Ya, kita berharap dengan masuknya mesin baru ke Krayan bisa mendukung pelayanan penyediaan listrik lebih bagus lagi di sana. Lantas ketika mengirimkan ke Krayan gitu Pak Bang Jos, tantangan dan juga kendala apa yang dihadapi? Iya, jadi memang untuk membawa material-material dalam rangka penyediaan listrik ini terutama di daerah perbatasan itu memang susah. Iya. Ya, tantangannya tidak ada akses jalan. Betul. Ya, dan tadi saya melihat bahwa ada barang-barang besar yang dibawa, itu gimana tantangannya? Jadi kalau kita bercerita dengan teman-teman PLN, ya mesin ini harus dibuka, harus dipotong, ya, harus dipotong, dibagi-bagi, terus dinaikkan ke pesawat. Oke. Setelah itu tiba di Krayan, baru diinstal ulang lagi, ya, dipasang lagi supaya
bisa segera dioperasikan. Ya, jadi setelah dibongkar kemudian dipasang lagi. Oke, berarti memang banyak upaya yang dilakukan begitu ya, dari bongkar pasang, bongkar muat itu dilakukan juga. Nah, itu upaya yang luar biasa begitu ya Pak, dari Dinas ESDM sendiri dan juga Pemprov Kaltara sendiri. Dan satu lagi ya, untuk seperti daerah-daerah perbatasan lainnya, tidak hanya menggunakan pesawat, kadang juga kita menggunakan perahu-perahu longboat untuk daerah-daerah yang berjiram. Kita harus membawa material kita ke sana, dan terkadang ada yang jatuh ke sungai. Ya. Wow. Ya. Berjuang demi Kaltara terang. Tadi ada saya highlight di situ Pak, di tayangan VTR yang barusan di play, itu ada Kaltara terang, Kaltara di hati. Sebetulnya sinergi antara pemerintah, kemudian PLN dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan target tersebut. Bagaimana Pak? Iya. Jadi kita harus bersinergi. Artinya kita harus manfaatkan anggaran yang ada di masing-masing instansi, dari Kementerian SDM, dari PLN, dari Dinas SDM, dan tidak tabrakan. Jadi kita bagi sudah, memang kita sering rapat dengan Kementerian SDM, dengan PLN juga kita bagi mana yang dilayani PLN, mana yang kami masuki, mana yang dimasuki Dinas SDM, mana yang dimasuki oleh Kementerian SDM. Tapi sekarang ini dengan adanya peraturan gubernur yang sementara kita susun, kita mau fokus sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita fokus ke daerah perbatasan dan daerah-daerah prioritas yang terisolasi dan berada di pedalaman itu. Oke, artinya dalam pendanaan dan juga penganggaran pun juga dibagi ya, dipetakan gitu dari stakeholder terkait, dari dinas terkait, itu memang sudah dipetakan begitu ya Pak ya? Iya, ya. Jadi anggaran yang ada di masing-masing instansi ini kita sudah petakan bersama. Iya. Ya. Kemampuan kami sekian, kami masuk di sini. PLN kemampuannya sekian, dengan anggaran dari pemerintah juga, anggaran PLN juga, demikian juga Kementerian SDM anggarannya sekian, kita petakan. Ya, ya, kita atur dengan baik supaya tidak ada tumpang tindih. Dalam pelayanan, mana yang daerah yang kita mau masuki untuk layani. Upaya kolaborasi dari pemerintah agar mewujudkan Kaltara terang, Kaltara benderang, Kaltara gemilang, Kaltara di hati sudah dilakukan begitu ya Pak ya. Kemudian untuk pemanfaatan listrik sendiri Pak, di sektor-sektor seperti kita tahu bahwa di Kalimantan Utara ada perkebunan sawit, kemudian pertanian, kemudian perikanan, UMKM, pendidikan dan kesehatan. Kalau dari Dinas ESDM sendiri melihat kondisi tersebut bagaimana sih Pak? Iya, untuk daerah-daerah yang memang belum berlistrik, kita berharap ketika kita melakukan penyediaan listrik di sana, terjadi pertumbuhan di daerah itu. Ya, seperti kemarin di Desa Tepian. Ya, ketika listrik masuk di sana, ya syukur ya, bukan hanya rumah yang berlistrik, tapi juga fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, masjid, itu bisa juga mendapat pelayanan listrik. Anak-anak bisa belajar pada malam hari, ya, sehingga tingkat pendidikan mereka bisa lebih baik lagi karena mereka bisa lebih maksimal dalam belajar. Demikian juga di daerah-daerah harapan kita ini ya, kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas instansi terkait lainnya seperti Dinas Kominfo. Kita akan kerjasama bagaimana listrik dimasuk, tapi juga peralatan telekomunikasi ya boleh juga masuk, dan penyediaan listriknya kita akan dukung ya, sehingga nantinya masyarakat itu bisa bertumbuh ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Mereka bisa menjual hasil-hasil kerajinan tangannya melalui melalui internet, kan? Mereka bisa jual, sehingga harapan kita masyarakat bisa bertumbuh ekonominya. Artinya memang listrik bukan hanya sekadar aliran, namun listrik ini juga menjadi satu sumber penghidupan dan juga harapan. Nanti kita akan berbincang lagi Pak, ini semakin menarik karena kita akan jeda terlebih dahulu. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara. Keberagaman adalah nafas yang menghidupkan. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada harmoni sejati.
Bersama, kita menciptakan harmoni yang mengalun seperti melodi yang abadi. Meskipun memiliki latar belakang, suku, dan budaya yang berbeda. Tapi, kita tetap satu. Dari hilir hingga ke hulu, semuanya adalah bagian dari kisah keberagaman Kalimantan Barat. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, menjaga setiap warna dalam kebinekaan dan melangkah menuju masa depan yang penuh keharmonisan. Halo, silakan mau pesan apa? Saya kopi bebas lah, yang penting kopi. Oke, Saya kopi saring ya, Kak. mau ditunggu ya. Wih, mantap. Mak aku dapat giveaway 25 juta. Segera klaim dan pastikan untuk mengirim pesan ini ke 5 orang terdekat Anda agar tidak hangus. Jangan sampai ketinggalan kesempatan langka ini. Nip, aku share ke kau ini. Siapa tahu habis ini kita dapat 25 juta. Kopi apa ni? Banyak menampas ah. Jai, makanya jangan langsung kau telan minuman tuh. Sama kayak pesan yang kau dapat barusan. Mau pesan dari chat ke, dari website ke, dari sosial media, atau bahkan omongan orang pun harus kau saring dulu. Cek dulu sumbernya, mencurigakan tidak, resmi ke tidak. Kau harus cari dulu faktanya. Zaman sekarang, kita tidak bisa menelan informasi mentah-mentah yang kita dapat. Apalagi kita share ke orang. Jangan ya, Dik ya. Betul juga ya. Makanya saring dulu sebelum sharing. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara. Bang Jos, tadi saya sempat ceritakan dan sebutkan bahwa sebelumnya adalah Kaltara terang, Kaltara di hati juga. Kemudian bahwa listrik bukan sekadar aliran, namun sumber penghidupan dan juga menjadi satu harapan begitu bagi masyarakat. Ada nggak contoh begitu Bang dari desa yang sudah memanfaatkan listrik dari ESDM yang ada BPBL juga begitu kan? Ada nggak bisa disampaikan ke masyarakat begitu? Iya, salah satu desa atau daerah yang saya lihat di daerah perbatasan ya, yang maju ketika listrik masuk di sana, baik melalui bantuan Kementerian SDM, Dinas SDM maupun PT PLN, seperti di Kecamatan Tulin Onsoy, ya, di Desa Sanur, ya. Dulu itu tahun 2011 saya ke sana. Desa itu masih sangat sunyi. Listrik belum ada, bank tidak ada, bank tidak ada. Terus mungkin rumah makan baru mungkin ya sekitar 1-2 rumah makan. Begitu masuk listrik di sana, PLN masuk di sana, langsung bertumbuh ekonominya. Ya. Sekarang ada 3 bank yang masuk, BPD Kaltim, Kaltimra, BRI, BNI. Ya. Masyarakat bergerak ekonominya di Sanur itu, kehidupan ekonominya terasa sekali perkembangannya. Bengkel-bengkel terbangun, toko-toko terbangun, usaha-usaha penjualan seperti handphone ada semua. Terus puskesmas, kemudian rumah sakit di Sebuku langsung terbangun semua. Dan bahkan di tahun 2020 saya baca di berita waktu itu
Pak Camat di Tulin Onsewi mengatakan putaran uang per bulan itu sekitar 18 miliar rupiah. Wow, di satu desa. Di Tulin Onso itu, Tulin Onso. ya Tulin Onso itu yang fokus di desa Sanur itu, yang memang geliat ekonominya bertumbuh sekali. 18 miliar, itu angka yang fantastis, Bang. Ya, di tahun 2020. Zaman Covid itu? Ya, sebelum Covid ya. Zaman Covid? Ya. Wow. Masuk Covid ya. Perputaran perekonomian sampai 18 miliar rupiah. Iya. Berarti artinya memang kehadiran pemerintah untuk masyarakat seperti Dinas ESDM sampai terjun ke lapangan begitu, jemput bola, itu menjadi satu pengharapan juga bagi masyarakat di sana. Begitu. Kemudian sudah nih masyarakat dikasih listrik begitu, Bang. Pendampingan seperti apa ataupun pelatihan seperti apa yang diberikan oleh Dinas ESDM agar masyarakat juga memiliki kesadaran dan literasi mengenai listrik sendiri, Bang? Iya. Jadi beberapa tempat di daerah perbatasan seperti di daerah Lumbis Pensiangan, Lumbis Ogong, ketika kita melakukan penyediaan listrik dengan seperti PLTS terpusat, kita berharap ketika ada gangguan, karena namanya mesin atau PLTS pasti ada gangguan. Kalau berharap dari orang dari luar, kapan ya ininya diperbaikinya. Makanya kita lakukan pelatihan kepada masyarakat di sana. Ya, bahkan di beberapa daerah pelatihan kita bawa ke Jakarta, masyarakat di sana, agar mereka memiliki kemampuan keterampilan untuk memperbaiki peralatan listrik PLTS seperti PLTS ini. Karena ya memang PLTS ini seperti PLTS terpusat menggunakan energi terbarukan yang juga teknologinya memang cenderung baru untuk daerah pedalaman atau daerah perbatasan. Ya, jadi masyarakat perlu kita latih. Oke, target 1-3 tahun ke depan terkait elektrifikasi ini agar lebih merata lagi, kemudian dapat dinikmati khususnya di wilayah daerah prioritas gitu. Apa, Bang? Singkat saja, Bang. Ya, jadi memang kami di rencana strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang disusun oleh Dinas SDM, kami punya target-target. Ya, di Renstra kami itu di target 2030 rasio elektrifikasi kita di angka 99,4%. Ya. Dan untuk rasio desa berlistrik kita targetkan di 2030 94,4%, dengan target 455 desa berlistrik dari 482 desa yang ada di Kalimantan Utara. Jadi itu target kita menuju 2030. Pesan dan juga ajakan nih Abang sebagai kepala Dinas ESDM kepada masyarakat atau stakeholder terkait agar program elektrifikasi ini sukses dan memiliki manfaat yang berkelanjutan, apa singkat aja, Bang? Iya. Jadi kami tentunya berharap terutama pemerintah pusat melalui Kementerian SDM, PT PLN bisa bersinergi dengan Dinas SDM agar daerah-daerah perbatasan itu bisa kita layani, karena di situ ada kedaulatan negara, kedaulatan bangsa ada di situ. Kita harus jaga dengan listrik. Kemudian kita berharap masyarakat nantinya yang mendapatkan penyediaan listrik bisa tidak sekedar menikmati saja, tapi bertumbuh ekonominya. Ada produktivitas masyarakat di sana ketika listrik masuk. Itu harapan kita. Oke, terima kasih Bang Joshua Batara Payangan sudah hadir di Kaltara Bicara. Tentunya kita doakan agar Kaltara terang di perbatasan negeri, Kaltara terang, Kaltara di hati. Begitu ya, Bang ya. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan saya dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara terang, Kaltara benderang, Kaltara gemilang. Saya Hussein Jonegoro, selamat sore dan sampai jumpa.